sehat, Mas Fausta? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. Ustazah minta tolong Mas Fausta dipimpin berdoa hari ini. Ayo Mas. Mas Fausta? Sinyalnya jelek, Us. Oh, sinyalnya jelek. Coba ganti ya kalau gitu. Mas Tian. Iya Mas. Dipimpin doanya hari ini. Ada yang keluar masuk. Siap. Iya, hap. Siap. Hap. Kita berdoa. Kita berdoa. Hap. Berdoa mau belajar Sikap berdoa. Berdoa mau belajar. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Tian. Alhamdulillah ya, semoga dengan doa kita bersama tadi semakin memberkahi segala aktivitas kita pagi hari ini. Amin. Sudah siap belajar pagi hari ini? Harus siap. Are you ready? Yes. Yes. Ready. Oke. Allahu Akbar. Semangat dan harus tetap semangat ya. Oke, langsung saja kita persilahkan Ustazah Aning, monggo. Terima kasih Ustazah Intan atas waktunya. Baik Solih-Solihah, Ustazah ulangi lagi ya. Ustazah ulangi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman, untuk Solih-Solihah yang hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk belajar bersama via daring dengan kami ya, dengan Ustazah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita. Insya Allah hari ini kita belajar tema 2, mata bahasa Indonesia.
Ya. Suaranya Ustazah terdengar, Nak? Terdengar nggih? Alhamdulillah. Baik. Iya, hari ini kita belajar tematik mapel bahasa Indonesia. Langsung saja Ustazah share materinya. Sebentar, Ustazah share materinya. Bisa dilihat di layarnya masing-masing. Kelihatan buat Nak? Terlihat buat Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Iya. Sebentar. Ya, hari ini kita belajar tematik mapel bahasa Indonesia. Kalau di LKS kalian masing-masing silahkan bisa dibuka halaman 4. Ya. Silahkan bisa dibuka halaman 4. Halaman 4 dan 5 itu. Sudah semuanya? Sudah dibuka halaman 4 dan 5? Sudah, alhamdulillah. Oke, Ustazah jelaskan. Nggih, terima kasih Mas Fatan. Nggih. Ustazah jelaskan, disimak di layarnya terlebih dahulu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustazah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, yaitu terkait kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Ya, peta pikiran itu dapat dibuat dengan menggunakan beberapa kata tanya. Ya, di LKS kamu bisa dilihat halaman 5. Di LKS kalian monggo bisa dilihat halaman 5. Sudah dilihat semuanya, sudah disimak? Nah, itu sama dengan apa yang Ustazah tampilkan di layar kalian masing-masing. Kata tanya yang pertama yaitu kata tanya siapa. Ya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Ya. Kemudian kata tanya kapan. Oke, bentar. Ustazah kita ulas bersama-sama langsung ya. Bisa dilihat halaman 5 yang penilaian bahasa Indonesia, yang kolom itu loh, yang peta pikiran itu ya. Bisa disimak semuanya ya. Di situ ada yang tengah-tengah itu judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, itu adalah judulnya dari bacaan halaman 4 ya. Terus kita ulas langsung bersama-sama. Tadi yang pertama kata tanya siapa. Kata tanya siapa yaitu kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dan di peta pikiran itu juga ada kata tanya siapa. Nah, itu titik-titiknya itu diisi apa, Ustazah? Titik-titiknya itu diisi jawaban dari pertanyaan yang sudah kamu buat. Pertanyaan yang sudah kamu buat dari teks halaman 4. Contoh dari Ustazah ya. Contoh dari Ustazah, kata tanya siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Nah, bentar. Oh, yang pertama ada kata tanya apa? Mohon maaf, yang pertama itu kata tanya apa? Mohon maaf, tadi terlalu ke bawah. Kata tanya apa? Yaitu kata tanya yang menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ya, dari halaman 4 kita bisa membuat satu pertanyaan dengan kata tanya apa. Contoh dari Ustazah ya. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, di titik-titik yang kolom apa itu kamu isi jawaban dari pertanyaan kamu. Bukan soalnya, bukan pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaan bisa kamu ingat-ingat atau bisa kamu tulis di buku tulisnya masing-masing. Contoh pertanyaan dari Ustazah, apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 45? Jadi di titik-titik itu jawabannya pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi apa? Terjadi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi Ustazah tanya, Nak, yang ditulis di titik-titik kolom apa itu pertanyaannya atau jawaban dari pertanyaanmu, Nak?
Ayo. Jawaban dari pertanyaan. Iya, jawaban dari pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya tidak usah ditulis, yang ditulis langsung jawabannya. Oke? Yang kedua, kata tanya siapa. Ya, kata tanya siapa yaitu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dilihat halaman 5 kolom siapa. Itu soal dari Ustazah. Misal apa ya? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Contoh pertanyaan dari Ustazah. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Berarti titik-titiknya jawabannya apa? Ada yang tahu? Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno. Tapi Ustazah kasih tahu. Nah, Ustazah kasih tahu saat kamu menulis jawabannya jangan langsung dijawab poin jawabannya, tapi kamu tulis sebagian dari pertanyaannya. Contoh pertanyaannya Ustazah, siapa yang membacakan teks proklamasi? Berarti titik-titiknya itu kamu tulis yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Seperti itu. Paham? Paham ya? Jadi tidak langsung kamu menuliskan Insinyur Soekarno, tapi kamu tuliskan sebagian dari pertanyaannya. Yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Oke? Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, di kolom kapan itu pertanyaan dari Ustazah, contoh pertanyaannya, kapan pembacaan teks proklamasi? Kapan teks proklamasi dibacakan? Berarti jawabannya apa, Nak? Teks proklamasi Jadi yang kamu tulis di titik-titik itu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya kata tanya di mana, yaitu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh pertanyaan dari Ustazah, di mana teks proklamasi kemerdekaan itu dibacakan? Jawaban titik-titiknya apa, Nak? Teks proklamasi dibacakan dalam Iya, betul sekali. Jadi titik-titiknya itu kamu tulis teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur bla 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 sampai selesai ya. Kemudian mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh pertanyaan dari Ustazah, bagaimana ya? Mengapa golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu jawabannya? Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena golongan muda tidak ingin adanya campur tangan dari negara lain ya, jadi resmi dari bangsa kita sendiri. Contohnya itu. Terus yang terakhir kata tanya bagaimana, yaitu kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, contoh pertanyaannya, bagaimana teks proklamasi itu bisa tersusun? Seperti itu. Kalau Ustazah tanya, bagaimana teks proklamasi itu bisa tersusun? Jawabannya bagaimana, Nak? Bisa dilihat di halaman 4. Ayo, jawabannya mana yang tepat? Bagaimana teks proklamasi itu disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikan terlebih dahulu. Iya, dengan cara itu tadi disusun semuanya, dikumpulkan semuanya, ide-idenya ya. Jadi seperti itu. Terus yang namanya kata tanyanya sudah selesai. Disimak Ustazah. Jadi untuk membuat peta pikiran itu dengan menggunakan kata tanya ini tadi ya. Terus jadi setiap anak setiap satu sama lain itu
jawabannya tidak ada yang sama. Mengapa? Karena pertanyaan kalian beda-beda. Mungkin pertanyaan kalian tidak sama juga dengan pertanyaan yang Ustazah buat. Ya, jadi versi kita masing-masing. Tapi pedomannya apa? Pedomannya tetap pada bacaan, ya, tidak boleh keluar dari bacaan, ya. Oke, Ustazah lanjutkan materinya, disimak. Sebentar, sebelum Ustazah lanjutkan, itu ada yang ngobrol di chatting, Ustazah minta tolong dihentikan. Mas Fatan, siapa lagi itu? Ustazah minta tolong, ya, semuanya fokus. Oke, terima kasih. Kembali ke materi, Ustazah lanjutkan, bentar. Nah, ini menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Bisa dilihat layarnya masing-masing. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh dan juga berulang-ulang membacanya supaya informasinya bisa kita dapatkan. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti tadi penjelasannya. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Sudah lanjutkan materinya. Nah, ini mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Saya ulangi, mengidentifikasi informasi penting dari suatu teks. Sekarang, ayo kita belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya ini tadi, ya. Untuk mengingat-ingat kata tanya, Ustazah punya 2 kata yang mudah sekali kalian hafalkan, yaitu adik Simba. Sebentar, Ustazah tuliskan di kolom chatting tulisannya. Tulisannya gini, nak. A besar, D besar, I kecil, K besar, terus S besar, I kecil, M besar, B besar, A kecil. Okay? Adik Simba. A besar itu untuk pertanyaan apa. Terus D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, terus B itu bagaimana. Jadi untuk mengingat-ingat pertanyaan, untuk membuat peta pikiran cukup menggunakan kata kunci adik Simba. Ya, bisa diingat-ingat, bisa dicatat di buku kalian masing-masing. Oke, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, Ustazah lanjutkan. Ya, jadi menggunakan kata kunci adik Simba. Jadi kalian tidak usah menghafal apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, nggak usah. Cukup dengan 1 kata, adik Simba. Ya, tapi tulisannya supaya kalian mudah mengingatnya, tulisannya seperti itu tadi ya, A besar, D besar, I kecil, dan lain sebagainya itu. Oke, silahkan bisa diperhatikan lagi layarnya Ustazah. Bentar. Perhatikan contoh berikut. Ini ada teman kalian yang belajar di depan kelas. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Kalau berupa waktu, kira-kira kata tanya apa yang tepat, nak, untuk membuat pertanyaannya? Apabila jawabannya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17. Kapan? Terima kasih Mbak Vanessa. Ya, terima kasih Mas Darajat juga sudah menjawab lewat chatting ya. Nah, ini jadi kata tanya yang tepat yaitu dengan menggunakan kata tanya apa ya. Kalimatnya kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi? Terjadinya itu tadi di atasnya. Oke. Sekarang Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya.
Ini insya Allah materinya hampir sama ya. Sampai selesai nanti tetap yang dibahas terkait adik Simba itu tadi ya, pertanyaan. Ini, menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks itu memiliki informasi penting. Nah, informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek adik Simba itu tadi ya. Jadi tidak usah dihafalkan, cukup menghafalkan satu kata saja. Adik Simba. Oke, sekarang langsung. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Susunan kalimat efektif itu memiliki susunan yang berurutan. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, atau lebih kita kenal dengan istilah SPOK ya. Sekarang Ustadzah rasa kalian sudah mengenal istilah SPOK itu dari kelas 5 atau kelas 4 ya. Sudah pernah mendengar istilah SPOK, nah, subjek, predikat, objek, keterangan? Sudah. Sekarang Ustadzah tanya, objek itu apa? Subjek itu apa? Kelas 3, terima kasih Mas Darojat. Ya, subjek itu apa? Ada yang? Tokoh. Pelakunya ya, atau bisa dicatat saja ya. Iya, subjek itu orangnya. Subjek itu pelaku atau benda yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Ya, bisa ditulis supaya tidak lupa. Subjek itu pelaku atau benda yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Nulisnya sudah selesai? Apa? Subjek adalah pelaku atau benda. Saya chat dulu ya. Pelaku atau benda yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Dalam suatu kalimat. Sudah? Sudah. Berikutnya, predikat. Predikat adalah apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Ustadzah tuliskan itu di chattingnya. Predikat adalah apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Sedangkan objek, sudah selesai belum? Predikat sudah selesai? Sudah. Sekarang objek. Objek adalah sesuatu yang diberi pekerjaan. Sesuatu yang diberi pekerjaan. Pekerjaan. Atau kata benda apapun, garis miring kata benda apapun, kata benda apapun, kata benda apapun yang dibicarakan, kata benda apapun yang dibicarakan terhadap subjek. Sudah Ustadzah kirim di kolom chatting. Ya. Jadi itu ya, objek sesuatu yang diberi pekerjaan atau kata benda apapun yang dibicarakan terhadap subjek.
Supaya lebih mudah memahaminya, nanti Ustazah kasih contohnya. Kita selesaikan bersama-sama. Menulisnya sudah? Sudah. Sepertinya masih ada yang senam jari, masih menulis, itu sepertinya Mbak Asma belum selesai juga. Kita tunggu supaya kita bisa bersama-sama. Sampun? Sudah semuanya? Sudah ya? Sekarang bisa kamu tulis contohnya, contoh soal terkait, contoh kalimat terkait SPOK. Ibu memasak nasi. Silakan ditulis. Ibu memasak nasi. Sudah? Ibu memasak nasi. Sampun? Ya. Sudah? Kira-kira dari kalimat ibu memasak nasi itu pelakunya siapa, Nak? Ibu. Ibu. Berarti ibu menempati subjek. Iya, terima kasih Mbak Naswa. Terus apa yang dilakukan ibu? Memasak. Berarti memasak masuk. Memasak masuk predikat. Iya, terima kasih Mbak Faranisa. Terus yang dimasak ibu apa? Nasi. Nasi. Iya, berarti nasi masuk objek ya. Bisa dikasih bisa ditandai masing-masing ya. Berarti ibu itu S atau subjek, memasak itu P atau predikat, nasi itu O atau objek. Ustazah kasih soal lagi, satu soal lagi. Mita membaca Al-Quran di kamar. Mita membaca Al-Quran di kamar. Mita membaca Al-Quran di kamar. Sampun? Sampun, oke. Pelakunya siapa? Mita. Berarti Mita menempati Subjek. subjek atau subjek. Oke. Apa yang dilakukan Mita? Iya, membaca. Berarti membaca menempati Predikat. predikat. Iya. Apa yang dibaca Mita? Al-Quran. Al-Quran. Berarti iya, Al-Quran menempati objek. Ya, objek. Terus di kamar itu masuk apa, Nak? Keterangan apa? Keterangan apa? Keterangan tempat. Iya. Keterangan itu ada berapa, Nak? Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Ya. Ya, jadi kalau keterangan waktu itu berarti Mita membaca Al-Quran di siang hari misalnya, di malam hari gitu. Oke, terima kasih. Terkait SPOK sudah bisa semuanya? Insya Allah sampun ya. Silahkan sekarang disimak layarnya kalian masing-masing. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ya, subjeknya yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Predikatnya memproklamasikan, sudah saya tuliskan di situ. Kemerdekaan Indonesia itu objek. Terus di Jakarta itu keterangan apa, Nak? Keterangan tempat. Oke. Ya. Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang ini. Nah, bentar. Bisa disimak layarnya masing-masing. Ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Beberapa kali TKR dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Pelakunya siapa? TKR. TKR. TKR dan rakyat. Iya, jadi langsung mulai dari depan. Beberapa kali TKR dan rakyat itu masuk
Subjek, iya. Apa yang dilakukan TKR dan rakyat? Melancarkan Apa yang dilakukan predikatnya mana? Ayo, predikatnya mana? melancarkan serangan. Melancarkan serangan atau melancarkan saja kira-kira? Melancarkan serangan. Melancarkan serangan atau melancarkan saja? Serangan. Ayo. Predikatnya Melancarkan aja usaha. Iya, melancarkan saja. Itu predikatnya. Objeknya mana? Serangan. Kepada sekutu masuk apa? Keterangan. Keterangan tempat. Oke, terima kasih Solih-Solihah. Oke, sekarang silakan disimak layarnya lagi. Sudah lanjutkan materinya. Ini. Bentar, ada iklan. Bentar, oke. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Seperti tadi ya, peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Dan kalimat efektif itu bisa kamu cari dengan menggunakan itu tadi, kata tanya adik Simba itu tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ini sama seperti tadi. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, membuat kerangka peta pikiran menggunakan aspek kata tanya adik Simba. Ya. Yang ketiga, baru menulis informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat berdasarkan pertanyaan yang sudah kalian buat. Oke, saya lanjutkan. Sama ini, sama. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram, ya. Ya, siapa yang mulai? Ada yang ngobrol sendiri. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram, ya. Bisa menggunakan kata tanya itu tadi, adik Simba, untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, bisa kalian sajikan dalam bentuk diagram agar lebih mudah, atau dalam bentuk peta pikiran. Ya, sudah lanjutkan. Ini materinya mengulang-ulang lagi. Nah, ini sekarang. Kata baku dan kata tidak baku. Perlu disimak semuanya. Informasi yang terdapat dalam suatu teks itu sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku, ya. Jadi kata resmi yang terdapat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya. Kata baku itu kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, sekarang disimak. Nah, ini bentar ada iklan. Ayo, pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Kita bahas bersama-sama saja. Yang pertama, aktivitas pakai V atau aktivitas pakai F. Mana yang baku? Aktivitas pakai V. Iya, aktivitas pakai V. Ya. Oke, yang kedua, amfibi pakai F atau amfibi pakai EH. Amfibi pakai F. Amfibi pakai F. Terima kasih. Berikutnya, besok atau esok. Besok. Besok ya. Berikutnya, cabai atau cabe. Cabai. Ya, cabai, pinter. Sekarang ini, jadwal atau jadwal. Jadwal ya, pakai jadwal bukan jadwal ya. Yang baku jadwal. Oke, sekarang komoditas atau komoditi. Mana yang baku? Komoditas. Iya, komoditas. Berikutnya,
teknologi pakai H atau teknologi pakai K? Teknologi. Pakai K atau pakai H? Pakai K. Pakai K. Oke, cepat. Ya, pakai K ya. Jangan sampai pakai H. Kalau pakai H itu berarti tidak baku. Berikutnya, negeri langsung GRI atau negeri. Negeri. Oke, negeri. Ya, sekarang disimak, tidak ada di layar, tapi langsung di ucapannya Ustazah. Apotek pakai E atau apotik? Apotik. Pakai E atau I? Pakai E atau I? Ayo. Atau pakai E. Terima kasih Mas Darajat. Ya, pakai E Mas Darajat. Terima kasih. Sekarang ini abjad pakai D atau abjad pakai T? Tulisannya. Iya, pakai D. Terima kasih. Terus ini. Bentar, Ustazah tuliskan di chatting. Ya, Ustazah tuliskan di chatting ya. Bisa disimak. Silahkan disimak. Bentar on proses. Ustazah tuliskan di chatting. Tetap dijaga ketenangannya. Oke. Kok nggak kelihatan? Bentar. Ekstrim. Pakai E atau pakai I? Yang betul Mas Darojat ya, yang pakai E ya, yang betul pakai E, bukan I. Ya, diingat-ingat yang betul pakai E. Ya, biasanya kita salah, kita menyebutkan ekstrim ya, padahal itu ejaannya tidak baku, yang baku pakai E. Oke, terkait kata baku itu bisa kita pelajari di buku Pedoman Bahasa Indonesia atau bisa dipelajari lewat Google ya. Sekarang materi berikutnya bisa disimak di layarnya masing-masing. Nah, ini ada teman kita lagi, dia muncul lagi. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Sama. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya adik simba. Ya. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku atau dalam bentuk peta pikiran. Ya, oke, Ustazah lanjutkan. Ini kan juga mengulang lagi, mengulang yang materi atas tadi. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang dituliskan dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Sama ya, saya lanjutkan saja. Nah, kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ingat kembali kata baku yang sudah kita pelajari di atas tadi. Kita dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan kamus besar ya, kamus besar bahasa Indonesia sebagai pedoman. Oke, kita lanjutkan. Oh, sudah selesai materinya, nak. Alhamdulillah. Materinya sudah selesai. Jadi terkait kata tanya itu tadi, supaya lebih mudah kalian ingatnya, cukup dengan menggunakan satu kata. Kata apa tadi? Adik Simba. Adik Simba. A untuk mewakili kata tanya. Apa? Apa itu menanyakan apa? Ayo, apa itu menanyakan apa? Menanyakan? Ayo. Kejadian atau peristiwa yang terjadi. Oke. Sekarang tadi apa? Terus di itu mewakili apa?
Di mana menggunakan kata tanya? Di mana itu menanyakan? Tempat. Oke. Terus adik Simba. K itu menanyakan apa? Kapan itu berarti menanyakan? Waktu. Oke. Si itu? Siapa menanyakan? Pelakunya. Terus M apa nak? Mengapa menanyakan? Penyebab terjadinya. Terakhir ba itu apa? Bagaimana menanyakan? Cara atau proses. Iya, cara atau proses ya. Jadi itu ya cukup dengan satu kata. Adik Simba ya. Jadi tidak usah menghafalkan tiap-tiap katanya. Sebentar, sepertinya ada yang sudah mulai chatting ya, chatting yang itu. Siapa? Mas Darojat dan teman-temannya Ustazah minta tolong ya. Di stop dulu ngobrolannya ya. Nanti setelah agenda meet bisa kalian lanjutkan. Oke, terima kasih nak. Untuk tema 2 mapel bahasa Indonesia, insya Allah materinya terkait itu tadi ya. Jadi terkait kata baku, kata tidak baku, terkait peta pikiran dan cara mencarinya bagaimana. Jadi saat kalian mencari peta pikiran, saat kalian membuat peta pikiran, kalian silahkan membuat kata tanya. Terus tapi yang ditulis di kolomnya itu tadi apanya? Jawabannya atau pertanyaannya? Jawabannya. Oke, terima kasih ya. Jadi yang ditulis jawabannya ya. Jangan sampai yang kamu tulis itu pertanyaannya ya. Mohon maaf kalau yang ditulis pertanyaannya Ustazah salahkan. Ustazah kasih tahu ya, yang ditulis jawabannya. Dan saat menjawab silakan disertakan sebagian pertanyaannya. Jadi jangan langsung dijawab to the point-nya, tapi dikasih penjelasan terlebih dahulu ya. Dari sini bisa dimengerti semuanya? Bisa, alhamdulillah. Sekarang silakan bisa dibuka LKS-nya halaman berapa ya tadi sudah saya tandai. LKS-nya halaman 31 Romawi 2. Hari ini kita membahas Romawi 2 saja karena waktunya tinggal 10 menit. Romawi 2. Ada yang sudah dikerjakan? Halaman berapa, Us? Halaman 31, Nak. Halaman 31. Sudah. Alhamdulillah. Halaman 31 Romawi 2. Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Sudah, alhamdulillah Mbak Zara. Nomor 1, Ustazah yang tulis Ustazah yang membacakan, kalian yang menjawab. Halaman 31 ya. Romawi berapa, Us? Romawi 2, Nak. Sampun nggih? Sampun, Us. Oke, terima kasih Mas Fatan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat itu kata tanya Siapa? Bisa ditulis. Nomor 2, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merupakan tokoh teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua. Tokoh perumus atau penyusun. Ya, perumus atau penyusun. Nomor 3, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Iya, menanyakan tempat. Iya, terima kasih. Iya, tempat terjadinya peristiwa atau tempat saja nggak apa-apa. Nomor 4,
Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya apa? Bagaimana? Gimana? Ayo. Menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Apa Mbak Faranisa? Mengapa? Ya, terima kasih. Ya, kalian jawabnya bareng-bareng, saudara jadi nggak dengar. Terima kasih Mbak Naswa sudah chatting. Mengapa? Ya. Sekarang nomor 5 ya. Untuk menjawab soal nomor 5 sampai 10 itu kalian harus melalui bacaan itu dulu. Bisa dibaca terlebih dahulu kemudian nomor 5. Informasi penting yang ditemukan menggunakan kalimat tanya. Siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa saja? Yusuf Ronald Dipuro, Karena dan Muhammad dan Hatta. dan Mohatta. Iya, heeh. Yusuf Ronald Dipuro, Informasi penting. Siapa saja tokoh yang menyiarkan? Yusuf Ronald Dipuro, Baktiar Lubis, dan Dan Suprapto. Iya, Yusuf Rono Dipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Oke, bisa ditulis nanti saja supaya lebih cepat. Kata tanya yang tepat untuk kalimat pertama pada teks di atas. Kata tanya apa? Kapan Kapan? Iya, kapan? Nomor 7, kata tanya bagaimana dapat digunakan pada kalimat nomor berapa yang tepat? Nomor berapa Mbak Zidni? 3. 1, 2, atau 3? 3. 3. Iya, terima kasih. 3. Nomor 8, yang menandatangani teks proklamasi siapa, Nak? Soekarno dan Muhammad Hatta. Iya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta disampaikan kepada siapa? Pusat Jawatan Radio. Iya, Pusat Jawatan Radio. Terima kasih Mbak Konita sudah chatting. Iya, sekarang RRI itu. Nomor 10 yang terakhir, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Iya, 17 Agustus 1945. Ya, alhamdulillah, insya Allah pembelajaran bahasa Indonesia tema 2 sudah selesai. Nah, ya, jadi tinggal kalian pelajari semuanya. Jika kalian menjumpai soal-soal di LKS, monggo silahkan dikerjakan, dicoba semuanya, ya. Terus untuk hari ini bahasa Indonesia tidak Ustadzah kasih tugas. Insya Allah penugasan bahasa Indonesia nanti insya Allah hari Jumat, ya, karena hari Jumat tidak ada interaksi dari Ustadzah, jadi hari Jumat Ustadzah kasih tugas, ya. Sudah? Untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Nak, Solihah? Enggak, PR-nya Timothy apa, Us? Enggak. Oke, terima kasih. Ustazah sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Solihah yang setiap hari menyempatkan waktunya semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran dengan kami via Google Meet. Ya, Ustazah ucapkan terima kasih sekali. Semoga transfer ilmu dari Ustazah, penjelasan-penjelasan dari kami bisa kalian serap semuanya, bisa kalian pahami semuanya. Baik, sampun nggih pembelajaran kita hari ini. Ustazah Aning sama Ustazah Intan mohon maaf sekali apabila terdapat kesalahan-kesalahan kami, terus masih
belum bisa maksimal dalam mendampingi kalian belajar. Ustazah mohon maaf sekali. Dimaafkan ya semuanya. Ya, amin. Oke, sampun Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah. Ya, Alhamdulillah. Silakan bisa keluar ruangan. Monggo silahkan. Dadah semuanya. Sampai ketemu besok lagi insya Allah. Bisa keluar, Nggih, monggo bisa silakan. keluar dari ruang ya. Ya, bisa Sampai langsung berjumpa keluar. kembali di pembelajaran berikutnya. Dadah. Dadah. Bisa meninggalkan ruang meet ya, Solih-solihah. Apa ya Pak Sisi? Ini Mbak Akila ya itu. Stephen Z. Aska, Oh, Mbak Aska, Masya Allah. Mbak Aska sama Mas Valen. Oh, sama Mas Valen. Mbak Aska, monggo bisa Oh, ini Mbak meninggalkan Aska. ruangan. Atau Oke, Ustazah mengeluarkan. bantu remote-nya Mbak Aska nggih. Nggih. Terima kasih sudah bergabung. Loh, Mas. Loh, Masuk lagi. Mas Valen bergabung kembali. Sudah selesai, Mas. Jenengan yang kantor kuwi. Yes, iki lho. Nah, Oh, anu ngepake wis bar. Aku ya seneng no nek wis bar. wes Bu, wes. Tapi anu Mulai jam 10 mulai loh ya orang. luar biasa. Guwercep saiki. Anu. Iya. Mergone engko bayake serak nangis. Ya, bayake pake. Iki lho. Piye? Aku tak rono ya. Iya, ini Bu, iki. Sik tak mateni Kita iki. ngedit Tak surat. patenane. Ngedit surate. Iya, jenengan edit pinter wi. Dadi wis dadi. Tak pateni jenengan ngomong tak pateni.